Kali ini, saya akan coba bahas ya mengenai workflow performance test, secara best practice-nya tuh seperti apa sih gitu, kemudian juga penjelasannya, tujuannya apa dilakukan performance test, kemudian juga tools-tools yang digunakan untuk melakukan performance test juga apa saja. Oke, kita langsung mulai aja ya, mengenai penjelasan terkait performance test. Nah, apa itu performance test? Nah, di sini ada penjelasannya ya, performance test adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik aplikasi berfungsi dalam berbagai, kondisi beban. Nah, kondisi beban di sini maksudnya adalah, seberapa kuat aplikasi kita menghadapi berbagai situasi. Misalnya misalnya, kalau dipakai user dalam jumlah normal, apakah aplikasinya tetap lancar? Kemudian juga kalau tiba-tiba banyak user yang akses berbarengan gitu ya, misalnya, ada flash sale gitu. Nah, apakah masih responsif atau malah jadi lemot gitu ya? Terus, kalau ada lonjakan mendadak ya, kayak contohnya, web tiket konser gitu ya, yang biasanya langsung diserbu oleh, banyak orang gitu ya. Nah, itu bisa tahan apa malah crash. Selain itu, kita juga cek apakah aplikasi, tetap stabil kalau dipakai terus-menerus dalam waktu lama atau malah makin lambat gara-gara memori kepenuhan. Nah, itu, yang dimaksud kondisi beban di sini ya. Nah, kemudian, Eee, pengujian performance test ini dilakukan untuk mengukur kecepatan, kemudian stabilitas, skalabilitas, dan responsif sistem saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, dengan kata lain performance testing membantu memastikan bahwa aplikasi dapat menangani lonjakan, pengguna ya, memproses data dengan cepat, serta tetap stabil tanpa mengalami crash atau penurunan kinerja yang signifikan. Jadi, mungkin kalau diibaratin ya, performance test itu, kita kayak ngetes mobil gitu ya, ngetes mobil, baru kita beli nih, kita ngetes mobil sebelum dibawa touring jauh. Kita harus ngetes dulu, apakah, mesinnya kuat ya, nggak gampang overheat, kemudian juga tetap nyaman dipakai meskipun jalanan macet atau hujan atau naik turun gitu ya. Nah, dalam konteks aplikasi, performance testing itu dilakukan buat ngecek seberapa cepat, stabil, dan responsif sistem saat dipakai banyak, pengguna sekaligus gitu ya. Nah, ini juga meliputi, load test, kemudian juga ada stress test, dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas satu persatu, di slide berikutnya. Intinya performance testing ini wajib dilakukan biar aplikasi kita nggak lemot ya atau crash di saat momen-momen penting ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut, mengenai manfaat performance test. Nah, di sini ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama itu ada mencegah aplikasi lemot, di mana performance testing ini membantu ya aplikasi tetap cepat dan responsif ya meskipun, banyak user yang pakai dalam waktu bersamaan. Nah, dengan begitu pengguna nggak akan ngerasa apa ya, ngerasa, frustrasi lah ya dengan aplikasi kita ya. Kalau udah lemot atau lag juga kan kita biasanya juga saat pakai aplikasi udah langsung emosi aja gitu. Terus kemudian yang kedua itu, meningkatkan stabilitas sistem. Nah, pengujian ini, membantu ya mengidentifikasi apakah sistem tetap stabil dalam kondisi beban yang tinggi, sehingga aplikasi kita itu nggak tiba-tiba, error gitu ya atau nge-crash ketika digunakan dalam, skala yang besar. Kemudian manfaat yang ketiga itu mengukur skalabilitas aplikasi. Nah, dengan performance testing, kita bisa tahu apakah aplikasi masih bisa berjalan dengan baik jika jumlah, pengunjung bertambah, atau apakah perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti menambah server atau optimasi lainnya biar, nggak lemot gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat itu mengidentifikasi bottleneck. Nah, pengujian ini, membantu menemukan bagian mana dari sistem yang menjadi hambatan utama ya, istilah lain dari bottleneck ya, hambatan utamanya tuh di mana. Misalnya, katakanlah, query database yang lambat atau penggunaan CPU yang berlebihan, nah sehingga bisa diperbaiki sebelum, masalah itu muncul di production.
Lalu yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan pengalaman user ya, aplikasi yang cepat tentu memberikan pengalaman yang lebih baik gitu ya bagi penggunanya. Nah, meningkatkan kepuasan mereka dan membuat mereka lebih betah berlama-lama menggunakan aplikasi kita. Nah, itu kurang lebih manfaat-manfaat dari performance test. Lanjut ke jenis-jenis performance test. Sebenarnya ada cukup banyak ya, cuma saya ambil 5 saja yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, yang pertama tentu ada load test. Load test ini pengujian ya untuk melihat bagaimana sistem bekerja di bawah beban pengguna atau transaksi yang meningkat secara bertahap dalam kondisi normal. Jadi dengan kata lain, load test itu bertujuan untuk ngecek seberapa kuat sih aplikasi kita saat makin banyak orang yang pakai dalam kondisi normal. Jadi misalnya awalnya user masih sedikit nih, terus jumlahnya dinaikin pelan-pelan buat lihat apakah sistem masih lancar atau mulai lemot ketika jumlahnya dinaikin. Nah, misalnya kalau biasanya aplikasi dipakai 1.000 orang ya, secara normalnya 1.000 orang nih aplikasi kita. Nah, kita coba tingkatin jadi 2.000, 5.000 atau lebih buat lihat batas amannya di kondisi wajar tuh di berapa, di angka berapa. Tes ini penting buat pastiin aplikasi tetap stabil dan nggak tiba-tiba nge-lag atau error pas jumlah pengguna naik secara bertahap. Kemudian jenis performance test yang kedua itu adalah stress test. Ya, di sini penjelasannya pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban melebihi kapasitas normal untuk melihat batas maksimal sistem sebelum mengalami kegagalan. Jadi stress test ini kayak ngecek seberapa kuat aplikasi sebelum akhirnya tumbang, kurang lebih seperti itu bahasanya. Bayangin kamu lagi nguji ya seberapa banyak beban yang bisa ditahan sebelum akhirnya ambruk. Misalnya kalau aplikasi kita biasanya dipakai oleh 10.000 user, katakan seperti itu, 10.000 user sekaligus, kita coba kasih beban 20.000 user atau lebih ya, buat lihat kapan mulai lemot atau malah crash. Di angka berapa nih si aplikasi ini mulai lemot atau mulai errornya gitu. Nah, tujuannya kita tahu batas maksimal sistem kita itu di angka berapa sih gitu, siapnya itu di angka berapa gitu. Ya siapa tahu kita di aplikasi kita tiba-tiba ada lonjakan user yang nggak terduga gitu ya di momen-momen penting. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah endurance test. Nah, endurance test itu pengujian untuk memastikan sistem tetap stabil dan bekerja dengan baik dalam jangka waktu lama di bawah beban berkelanjutan. Nah, tujuannya itu tujuan dari endurance itu buat lihat sistem kita tuh tetap stabil atau malah mulai melambat gitu ya. Nah, itu bahkan bisa-bisa ke crash juga gitu ya aplikasinya. Intinya endurance test ini buat pastiin aplikasi nggak cuma kuat di awal-awal doang gitu, cuma sejam 2 jam doang, tapi juga tetap tangguh dalam jangka panjang gitu, bisa dari 8 jam, 12 jam atau lebih lama lagi. Terus kemudian ada spike testing. Spike testing ini pengujian yang mensimulasikan lonjakan beban secara tiba-tiba untuk melihat bagaimana sistem menangani peningkatan lalu lintas yang drastis dalam waktu singkat gitu ya. Nah, ibaratnya si spike test ini adalah ngetes aplikasi pas lagi kaget lah ya karena ada lonjakan pengunjung yang tiba-tiba melonjak. Nah, misalnya aplikasi sedang mengadakan flash sale gitu, atau event besar lah ya. Nah, yang bikin banyak orang itu buka aplikasi kita dalam waktu yang bersamaan. Nah, tujuannya dengan melakukan spike test ini, kita bisa lihat apakah sistem kita bisa tetap jalan ya dengan lancar atau malah kewalahan sampai nge-lag atau down. Jadi dengan pengujian ini kita bisa tahu apakah aplikasi siap menghadapi lonjakan traffic yang mendadak tinggi atau masih perlu diperkuat lagi biar nggak tumbang di momen-momen penting kayak flash sale gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu tuh. Nah, terus yang terakhir itu ada scalability testing. Nah, ini adalah pengujian untuk mengevaluasi sejauh mana sih sistem dapat ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah server, agar tetap bekinerja baik saat jumlah penggunanya meningkat. Jadi
Scalability test ini pengujiannya tuh bertujuan untuk ngetes apakah sistem bisa ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan nama server atau optimasi lainnya, biar tetap stabil dan nggak lemot gitu ya, walaupun makin banyak yang pakai. Jadi ini penting banget buat pastiin aplikasi siap dipakai tanpa ada banyak keluhan dari user. Kemudian, nah ini ada tools untuk performance test. Di sini ada saya ambil 4 tools terbaik lah ya untuk performance test atau yang paling baik digunakan. Yang pertama itu ada Gmeter, kemudian yang ketiga ada Load Runner, ada K6, sama ada Locus. Nah, di sini saya ada bagi beberapa aspek ya, tipe, bahasa, keunggulan, kelemahan, jenis. Nah, yang pertama ada Gmeter ya. Di sini tipenya Gmeter ini open source, jadi gratis. Kemudian juga bahasa yang cocok untuk digunakan Gmeter ini adalah Java. Keunggulan Gmeter ini tentu mudah digunakan ya, banyak plugin, kemudian support berbagai protokol juga. Namun di sini ada kelemahannya, bisa berat untuk load tinggi ya, dan UI-nya kurang modern gitu ya, kurang kekinian lah, kurang seperti itu. Terus jenis testing yang bisa digunakan di Gmeter ini load test, kemudian stress test, endurance, sama spike test. Nah, cocoknya untuk apa sih Gmeter ini? Cocoknya untuk web apps, kemudian juga untuk API testing. Nah, itu kurang lebih mengenai Gmeter. Kemudian untuk tools berikutnya Load Runner, di sini tipenya itu berbayar ya. Load Runner beda sama Gmeter. Bahasa yang digunakan ada C, kemudian ada JavaScript. Keunggulannya tentu karena berbayar ya, fiturnya lebih lengkap, cocok untuk enterprise, kemudian juga analisisnya juga mendalam. Namun di sini juga ada kelemahan ya, yang tentu kelemahannya adalah mahal, kemudian juga lebih kompleks untuk dipelajari karena ada banyak sekali tools di dalamnya. Ada banyak sekali plugin di dalam. Terus kemudian ada jenis testing yang bisa digunakan di sini ada kurang lebih sama ya, ada load test, stress test, endurance, sama scalability test. Cocoknya untuk apa? Load Runner itu cocok untuk perusahaan besar ya, dengan kebutuhan testing yang kompleks, usernya juga sudah banyak sekali. Nah, maka ini cocok sekali untuk perusahaan-perusahaan yang gede. Kemudian tools selanjutnya itu ada K6. Nah, di sini tipenya open source, gratis. Nah, bahasa yang digunakannya adalah JavaScript. Keunggulannya tentu ringan ya, cocok untuk CI/CD, kemudian integrasi dengan Grafana juga sangat cocok ya. Terus di sini ada kelemahannya, nggak ada UI gitu ya, hanya CLI di sini. Jenis testingnya bisa load test, stress test, spike test. Nah, cocoknya itu untuk digunakan untuk tim DevOps yang butuh automation testing cepat dan ringan. Cocok banget buat pakai K6. Terus yang terakhir ada tools Locus ya. Locus ini tipenya open source juga, gratis. Cuman di sini bahasa yang digunakan adalah Python. Keunggulan Locus itu fleksibel, bisa di custom dengan Python, kemudian cocok untuk skala besar. Namun di sini kelemahannya itu butuh coding dengan Python, sama UI-nya tuh minim ya, terbatas. Kemudian jenis testingnya juga hanya bisa 2 ya, untuk sementara ini hanya bisa load test dan stress test. Lokasi itu cocok untuk penggunaan Python yang ingin fleksibilitas tinggi. Nah, itu kurang lebih dari komparasi 4 tools yang biasa digunakan untuk performance test ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke workflow performance test secara best practice-nya itu seperti apa. Oke, kita coba masuk ya. Oke. Sharing. Nah, di sini ada contoh workflow mengenai performance test secara general ya, karena ini juga bisa digunakan untuk berbagai kondisi seperti load test, stress test, endurance. Mungkin sedikit ada penyesuaian di beberapa flow saja sih di dalamnya. Nah, di sini ada 3 function ya yang terlibat di performance test umumnya. Ada software engineer, kemudian ada test engineer, dan terakhir ada SRE. Nah,
Kita mulai di sini ada kita mulai dari tim test engineer. Di sini akan biasanya sebelum mulai itu ada analysis requirement ya dari ketiga function ini, dari test engineer, software engineer, dan SRE, lebih ke ngebahas gitu ya. Di sini tuh tujuannya apa gitu ya, apa yang mau di load test, terus juga goals-nya tuh apa. Apakah ada target spesifikasi, misalnya respon saat buka produk itu apakah harus di bawah 2 detik atau gimana. Nah, ini dibahas di bagian 1 ya, analysis requirement. Kemudian langkah selanjutnya setelah analysis requirement, kita masuk ke pemilihan tools yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa tools. Nah, tools yang cocok yang digunakan dengan kondisi perusahaan tuh yang mana gitu ya. Tadi ada load runner, kemudian ada Gmeter, kemudian ada casing, dan ada locus. Di sini juga ada pembahasannya, terutama yang memiliki tanggung jawab penuh mengenai pemilihan tools itu adalah dari test engineer ya. Lalu kemudian dari test engineer atau QA juga di sini mempersiapkan test plan-nya ya, performance test plan-nya, apa saja strategi yang mau digunakan. Terus juga report-nya mau seperti apa. Terus siapa saja PIC yang terlibat di sini. Nah, kurang lebih sini dibahas di sini. Dan juga fitur-fitur apa saja yang mau di performance test gitu ya, apa yang mau di testing gitu. Kurang lebih ini lengkapnya ada di performance test plan. Lalu masuk ke pembuatan skenario pengujian oleh tim TE. Tentunya sama seperti testing pada umumnya ya, mereka membuat test case, membuat skenario apa aja sih yang perlu dites, apa aja yang ekspektasinya mau seperti apa aja. Nah, dari setelah membuat skenario pengujian, maka di sini tim SRE mengidentifikasi spesifikasi lingkungan ujinya. Ya, mereka mempersiapkan tentunya. Lalu juga setelah identifikasi, teman-teman SRE juga akan prepare test environment-nya. Ya, jadi mempersiapkan dulu nih apakah udah sama dengan yang mau kita tes gitu ya. Kita harus disamain dulu nih si environment-nya. Lalu setelah prepare test environment, masuk ke tahap eksekusi pengujian. Di sini teman-teman TE melaksanakan pengujiannya ya, load testnya atau performance testnya. Nah, setelah selesai pengujiannya, maka tentu akan keluar hasilnya gitu. Akan keluar hasilnya, reportnya sesuai dengan tools yang kita gunakan, maka itu akan keluar apakah performanya bagus gitu ya. Nah, kalau tidak atau ada beberapa parameter yang nggak sesuai, masih yang di bawah ekspektasi, maka di sini teman-teman software engineer akan menganalisis hasil dari eksekusi pengujian yang dilakukan oleh test engineer. Mereka akan menganalisis kenapa jumlahnya atau hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Mereka akan menganalisis, kemudian juga setelah menganalisis, mereka akan memodifikasi performanya, apa yang perlu di improve, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Jika dari tim software engineer sudah selesai untuk memodifikasi performanya, maka akan dilakukan eksekusi ulang ya, eksekusi ulang pengujian oleh tim TE. Setelah eksekusi pengujian, maka tentu akan keluar lagi ya reportnya, apakah hasilnya sama gitu ya, apakah hasilnya lebih bagus atau memenuhi ekspektasi gitu. Nah, jika hasilnya sudah bagus, performa bagus, maka di sini kita akan menganalisis hasil ujinya ya dari tim TE. Kemudian juga kita akan membuat reportnya, dan kita juga akan di sini membuat reportnya juga akan membahas bareng-bareng ya bersama tim software engineer dan SRE hasil dari si eksekusi pengujian performance test ini. Nah, setelah itu ya selesai tes performance testnya. Setelah membuat laporan, ya kurang lebih seperti itu sih workflow mengenai performance test secara umumnya ya, secara best practice-nya. Ya, terima kasih teman-teman.